Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan peserta kursus yang telah selesai mengikuti kursusnya di garasi barbershop Bekasi. Kemudian saat ini saya sedang bersama eh, narasumber kita, peserta kursus kita, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Fatur, Ya, gimana alhamdulillah kabarnya? baik. Siap. Kemudian untuk Mas Fatur, Ya, eh, bagaimana eh, ibaratnya setelah kursus ini kan harapannya Mas Fatur seperti apa? untuk harapan saya setelah kursus ini saya insya Allah mau buka di asal asal daerah saya, Ya di daerah mana Mas? daerah Kebumen, yaitu alamatnya di Taman Winangun Kebumen. Ya, Dan perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. ya, Setelah kursus saya di garasi Shop Bekasi ini, insya Allah saya akan belajar lagi di Kebumen. Nanti setelah dapat menghasilkan yang hasil yang cukup bagus, insya Allah saya mau buka di sana. ya, begitu. Kemudian untuk kemarin kursusnya di Bekasi berapa hari Mas? Khusus di Bekasi yaitu 6 hari, Mas. Ya, ya kursusnya 6 hari. Kemudian selama kursus itu apa yang didapat? Kemudian apa kesulitan-kesulitannya seperti apa Mas? Ya, alhamdulillah setelah sebelum kursus saya emang belum tahu apa-apa tentang potong rambut Mm, dan apa istilah barbershop, yaitu ya, setelah saya kursus di barbershop Bekasi ini, ya, saya mendapatkan ilmu yang bagus, yaitu dari segi segi teori potong rambut sampai praktek potong rambut. ya. Kemudian untuk sekarang ini misalkan nyukur gitu sudah bisa Mas ya? Ya, Ya, alhamdulillah untuk teknik-tekniknya udah bisa. ya, ya memang seperti itu prosesnya Mas Fatur. Jadi kita hanya ngajarin dalam waktu 6 hari itu, ya 6 hari itu kita jamin bisa, ya kan buktinya Mas Fatur Iya, sendiri sudah bisa. Namun ketika bisa itu bukan dalam arti yang eh, secara hasil itu bagus bukan, tapi secara teori bisa mengikuti, bisa mengerjakan mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa. Kemudian nanti untuk hasil tetap Mas Fatur bisa memperbanyak jam terbangnya ya kan, entah nanti di sini atau nanti kembali ke Kebumen itu sendiri ya seperti itu ya. Jadi iya. harapannya ya nanti ketika pulang ke Kebumen ya nanti bisa memperbanyak nyukur, kemudian mulai dari sanak keluarganya, kemudian teman-temannya itu harus lebih diperkuat lagi. Kalau di sini untuk belajarnya, kemudian nanti ketika pulang itu berarti siap untuk nyukur teman-teman itu sendiri. Ya, kemudian untuk gambaran setelah kursus itu nanti bukanya itu di daerah Kebumen untuk kota atau di kabupatennya, Mas? Kira-kira. Itu rencana bukanya. Ya, Kalau saya kan tinggalnya di Kebumen Kota. Ya, ya, rencana besok ya di Kebumen Kota. Dan insya Allah ya nggak lama-lama, insya Allah di situ mau belajar dulu. Nanti kalau udah bagus baru kita berdiri di situ. Dan mm, minta doanya untuk Mas Toto. Semoga cepat melaksanakan hajat ini. ya, ya, ya. Memang seperti itu, Mas Fatur. Mudah-mudahan segera terwujud eh, apa yang diharapkan. Namun sebelum mengarah ke situ, karena Mas Fatur masih di awal-awal, kita harus tahu yang namanya ibaratnya kondisi kita. Ya, ketika kondisi kita masih memang belum layak untuk buka, ya, jangan memaksakan kehendak. Nanti malah ketika buka, kemudian hasil kurang memuaskan, kemudian dikomplain pelanggan, malah menjadi drop kita, jangan ya. Ya, Jadi
nanti diperbanyak dulu jam terbang ya kan. Ketika sudah eh, mumpuni, sudah hasilnya sudah bagus, nanti baru Mas Fatur bisa buka ya kan. Kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Nah, kemudian bagaimana menyikapi dari kesulitan itu ya kan. Ya. Seperti apa kesulitan-kesulitan ketika nyukur ini itu harus kita pelajari, harus kita telaah lagi, harus kita ibaratnya kita dalami lagi. Oh ya, ketika nyukur si A itu seperti ini kesulitannya. Itu harus menjadi ibaratnya dalam diri kita itu, dalam angan-angan kita juga berpikir, oh ya kemarin aku mengerjakan si A itu situasi nyukurnya seperti ini. Kemudian kesulitan aku seperti ini, itu harus menjadi ibaratnya motivasi kita ya kan, untuk dari hari ke hari itu memang harus lebih baik lagi ya Mas Batur ya. Iya. Kalau untuk mencapai bisa, insya Allah bisa ya, bisa dalam artian untuk menciptakan kebagusan hasil cukuran ya. Namun kembali lagi, jadi teman-teman yang sudah kursus itu biasanya kendalanya ketika setelah kursus teman-teman itu nggak segera action ya, nggak segera action untuk ibaratnya mencari jam terbang. Nah ini kendala dari teman-teman sehingga mengakibatkan teman-teman itu menjadi gagal ya. Kemudian ibaratnya ya nggak jadi gitu loh. Jadi semangatnya itu ketika hanya kursus saja ya. Ya. Jadi harapannya ke Mas Fatur jauh-jauh dari Kebumen ke Bekasi ya. Harapannya yaitu tadi harus lebih serius lagi, segera action. Karena orang yang gagal itu orang yang tidak melakukan sesuatu. Ketika Mas Fatur tidak melakukan sesuatu setelah dari sini nanti, maka otomatis saya jamin itu adalah gagal. Ya, tapi kalau Mas Fatur nyampe sini semangat untuk mencari jam terbang ya kan, nyukur, nyukur dan nyukur, maka sudah otomatis semakin cepat Mas Fatur untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan ke pelanggan itu semakin cepat. Ya, begitu Mas Iya. Fatur ya. Iya. Oke Mas Fatur, untuk eh, khusus sendiri, kemarin sampai sejauh ini Mas Fatur sudah nyukur berapa orang? Waktu sejauh ini saya sudah mencapai 4 orang, Ya, 4 orang. yaitu ya alhamdulillah ya hasilnya ya ya lumayan sih. Ya, lumayan. Ya, kemarin juga karena saya sendiri yang mendampingi Mas Fatur, kemudian ibaratnya karena memang di awal nol basic ya, belum memiliki basic sama sekali di percukuran, jadi ya sudah wajar ketika baru nyukur, kemudian ada grogi, kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak semestinya, itu suatu memang ibaratnya memang ya seperti itu ketika kita masih awal-awal, apalagi nol basic ya, belum pernah mengenal cukur megang mesin itu seperti apa. Ya, seperti itu ya. Jadi keempat keempat ini yang paling enak nyukur yang bagian nomor berapa? Satu, dua, tiga, empat. Bagi nomor nomor berapa yang paling enak, yang dirasa Mas Fatur enak cukur? Yang saya enak itu yang nomor 4, Mas. Nomor empat berarti Iya. memang jelas ya. Jadi ketika kita itu sudah kursus, kemudian nyukur, maka hasil terakhir itu harus lebih baik daripada hari Iya. sebelumnya, ya kan? Iya. Seperti itu. Kemudian dari Mas Fatur sendiri, dari kesulitan nih, misalnya kesulitan dari step-step yang kami berikan, di bagian mana yang memang itu sulit, kemudian seperti apa sih? Jadi mikirnya itu agak-agak kuat gitu. Di bagian mana? Kalau saya kesulitannya itu bagian overcome, Ya. yaitu yang bagian untuk merapikan yang membuat pola Mm-mm. itu agak kesulitan. Ya insya Allah nanti saya akan belajar lagi. Dan yang lebih itu lagi itu mental, Mas. Yang Ya, paling itu yang paling paling ya iya. cukup menantang juga ya Iya. kan. Mental itu memang harus dididik dari awal. Ya seperti itu Mas Fatur. Jadi memang mental ya, mental itu adalah bisa kita masukkan ke bagian pertama ketika kita melayani pelanggan ya. Makanya Mas Fatur di sini nggak cepet-cepet tak kasihkan ke pelanggan saya itu seperti apa ya, seperti itu Mas Fatur harus menjaga mental dulu ya kan, lihat dulu Iya. nyukur, kemudian kemarin juga tak berikan masukan, kemudian caranya adalah
kita yang ringan-ringan dulu, mulai dari ngeramasi ya kan, kemudian Iya. ada juga ngasih pijatan hair tonic gitu kan, kemudian itu dalam rangka menjaga mental Mas Fatur ya kan, mentalnya harus dijaga dulu, dibentuk dulu, mulai pelan-pelan, nggak bisa buru-buru ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah overcome ya. Overcome itu memang ibaratnya memang berat Mas Fatur. Maksudnya berat itu seperti ini. Overcome itu tidak mudah ya, Iya. karena ada keraguan ya. Jadi hanya menyatukan antara yang sudah dikliper dengan yang belum. Itu ibaratnya kita itu ketika mau sisir dengan clipper ya, itu ada keraguan. Nanti kalau kebanyakan takutnya malah kebanyakan jadinya jadi melintas ya kan. Iya. Otomatis kita ada keraguan dikit-dikit aja. Ya, itu prosesnya memang lama. Saya dulu ketika belajar juga seperti itu Mas Fatur. Jadi untuk overcome ini yang menentukan jam terbang sampean. Sebenarnya tidak hanya overcome sih ya. Kemudian ngilangin garis, ya kan bikin apa gradasi bagian bawah itu juga yang menentukan waktu. Tapi overcome ini juga luar biasa lama juga. Dalam artian lama itu gini. Lama di sini adalah proses untuk mencapai hasil yang overcome itu oh memang harusnya seperti ini loh ya. Iya. Jadi nanti Mas Fatur ketika overcome itu bagus, udah ada gambaran oh ya langsung segini set langsung sikat gitu. Jadi nggak ada ragu lagi gitu loh Iya. ya overcome ya. Overcome itu seperti itu. Jadi memang ada yang overcome itu mudah ya kan. Jadi overcome itu ketika sulit ketika model cukuran itu lebih ke bawah, tengah ke bawah itu overcome semakin susah. Karena kan rambut yang disisakan kan semakin tebel tuh kan ya. Jadi harus kita pelan-pelan ya kan biar nyapai ibaratnya overcome yang bagusnya seperti apa ya kan. Seperti itu. Itu untuk overcome. Memang overcome ini harus dinikmati ya kan nanti waktu yang akan menjawab ya dengan Mas Fatur nyukur terus nanti akan menemukan pola overcome yang bagus itu seperti apa. Ya, itu seperti itu Mas Fatur. Kemudian dari waktu eh, 6 hari ya Iya. dari waktu 6 hari ini kemarin Mas Fatur sudah mengikuti dengan baik ya kan. Mas Fatur tinggal di sini kemudian eh, ngikutin apa ibaratnya ngikutin aturan-aturan yang di sini ya kan yang lihat saya nyukur kemudian memperhatikan bagaimana saya nyukur itu akan menjadi poin buat Mas Fatur dan hasil memang Mas Fatur kalau menurut saya kemarin memang peserta yang cukup cepat dalam menerima ya dalam menerima respon ketika kursus ya itu cukup baik karena memang ibaratnya kemarin hanya berdua ya berdua dengan Mas Atang kemudian di situ digembleng bener ya kan jadi ya benar-benar matang gitu loh ya kan karena Mas Fatur sudah bisa ya kan nanti harapannya ya di Kebumen ketika pulang harapan saya terus nyari jam terbang dan jangan keburu-buru ya Iya. jangan buru-buru untuk cepat bisa dinikmati aja prosesnya karena nggak bisa kita ibaratnya nanti ketika selesai selesai ini di sini kemudian pulang mau digempur mau nyukur berapapun kalau hasilnya nggak maksimal malah kita malah susah ya jadi Iya. nanti harapannya setelah pulang ya nyukur tapi dengan pola yang ya biasa nyukur aku dalam rangka mencari jam terbang kemudian ibaratnya enggak berlebihan dalam menyukur dalam sehari itu ya jangan banyak-banyak ya maksimal 2 atau 3 aja ya jangan banyak-banyak jadi mengkondisikan ketika harian-harian Mas Fatur itu nanti sudah dihabiskan di awal-awal ya hari ya kan ketika pulang nanti malah nggak ada model buat berikutnya jadi kalau bisa itu model itu berurutan gitu loh ya jadi hari ke hari itu ada model yang harus diukur ya kemudian sebulan 2 bulan seperti apa ya kan ya harapannya ini paling cepat taruhlah sebulan sebulan itu kalau Mas Fatur nyari jam terbangnya bagus insya Allah sudah layak untuk buka ya Iya. nah seperti itu bincang-bincang kita dengan Mas Fatur ini peserta kursus dari Kebumen luar biasa kan jauhnya ya kan jadi itu teman-teman ketika kita sudah serius ya serius ingin belajar apapun itu
ya kan. Dalam konteks ini adalah berhubungan dengan potong rambut, barbershop, ya. Ya, walaupun jauh ditempuh gitu loh untuk mencapai bisa. Tetap ikutin prosesnya, kemudian nikmati semua yang ada selama proses itu, maka nanti akan mendapatkan hasil yang insya Allah maksimal, insya Allah bisa, insya Allah seperti apa yang diharapkan. Oke teman-teman, seperti itu bincang-bincang kita dengan Mas Fatur yang dari Kebumen ini. Kita akan berjumpa kembali bersama teman-teman alumni bagaimana kursus barbershop di garasi barbershop ini. Kemudian mungkin cukup sekian Mas Fatur. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, kemudian bisa dikembangkan di daerahnya nanti. Harapannya nanti semoga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, ya seperti itu, sesuai yang diharapkan. Kemudian nanti bisa syukur-syukur nanti ketika sudah buka, ya sudah mandiri, bisa main, kita ngobrol ke sini lagi, ya kan, menceritakan ke teman-teman juga seperti apa suka dukanya merintis barbershop itu seperti apa. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Barangkali teman-teman yang baru nonton bisa ibaratnya bisa like, komen, dan subscribe channel ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang mau merintis utamanya di bidang barbershop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.